Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Miss Ani. Nah anak-anak, nggak terasa ya kita sekarang sudah memasuki semester 2. Nah, walaupun kita selama 1 semester menjalani pembelajaran dengan sistem jarak jauh atau pembelajaran daring, tapi Miss harap tidak mengecilkan semangat anak-anak ya. Tentunya anak-anak harus tetap semangat untuk mengikuti materi-materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Nah, anak-anak di semester 2 ini kita khususnya pada pembelajaran IPS itu akan membahas materi ada 4 tema. Nah, materi-materi di semester 2 ini dari beberapa 4 tema ini ada beberapa materi. Nah, tentu saja anak-anak nanti kita akan mempersiapkan bersama-sama untuk pembelajaran di semester 2. Anak-anak, sekarang yuk kita simak bersama-sama materi apa saja yang ada di semester 2. Nah, untuk materi di tema 6 nanti kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan alam. Yang kedua, kita akan membahas pengaruh negatif manusia dengan lingkungan alam. Kemudian kita juga akan membahas tentang kegiatan masyarakat berdasarkan kondisi lingkungan alamnya. Dan yang terakhir, di tema 6 kita akan membahas berbagai permasalahan di sekitar kita. Nah, memasuki di tema 7, itu kita akan membahas tentang peristiwa datangnya bangsa barat. Yang kedua, peristiwa masa pemerintahan kolonial Inggris. Dan yang ketiga, membahas tentang sistem tanam paksa. Yang keempat, kita akan membahas tentang peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Dan pada tema 8, kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, membahas tentang jenis usaha masyarakat. Nah, yang terakhir anak-anak, di tema 9, kita akan membahas tentang kenampakan alam. Dan yang kedua tentang usaha perekonomian. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang akan kita pelajari di semester 2. Semoga nanti materi-materi ini bisa anak-anak kuasai dengan baik. Nah, di materi tema 6 ini kita akan membahas tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan alam. Nah, anak-anak, kita mengingat kembali ya materi-materi sebelumnya. Dulu anak-anak sudah membahas tentang materi ekosistem. Di dalam ekosistem itu terdapat makhluk hidup dan benda tak hidup ataupun benda mati. Nah, ini ada kaitannya sama materi saat ini ya. Jadi, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan alam. Lingkungan alam itu terdiri dari makhluk hidup dan benda mati atau benda yang tak hidup ya. Kemudian benda mati dengan makhluk hidup itu memiliki hubungan. Hubungannya apa, Miss? Nah, hubungannya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Nah, maka dari itu lingkungan alam adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup karena akan menyediakan kebutuhan makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan tentang makhluk hidup dapat mempengaruhi benda tak hidup. Nah, Mas ingat kan tadi apa saja yang termasuk benda hidup? Benda hidup sekarang Miss contohkan adalah tumbuhan. Tumbuhan itu juga butuh benda tak hidup, yaitu apa? Sinar matahari. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis. Nah, sebaliknya dari proses fotosintesis itu akan menghasilkan udara atau oksigen. Maka dari itu, sekarang hubungan atau pengaruh makhluk hidup terhadap benda tak hidup. Contohnya yaitu adalah daerah yang memiliki tanaman atau tumbuhan yang banyak, maka daerah tersebut juga akan menghasilkan udara yang segar. Nah, itu tadi adalah hubungan antar benda hidup dengan benda tak hidup.
Oke, contoh yang kedua yaitu adalah daerah yang memiliki tumbuhan banyak atau tanaman terbanyak itu akan memiliki air tanah yang lebih banyak. Kenapa? Karena pohon itu juga akan menyimpan air di dalam tanah. Nah, dua contoh ini tadi adalah beberapa hubungan antara makhluk hidup dengan benda yang tak hidup. Maka dari itu bisa disimpulkan ya bahwa makhluk hidup dengan benda mati atau benda tak hidup itu saling berhubungan untuk apa? Untuk menjaga berlangsungnya kehidupan, menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, itu tadi ya sedikit contoh tentang hubungan antara makhluk hidup dengan benda yang mati atau benda yang. Nah, tadi adalah hubungan tentang makhluk hidup dengan benda yang tak hidup. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat alam, memanfaatkan alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa saja itu? Yang pertama, contohnya kita atau bisa menanggulangi musim kemarau yang panjang dengan membuat hujan buatan, sehingga cadangan air di bumi ini tidak kurang ya, khususnya dalam menyelenggarakan kehidupan untuk membantu proses pertanian dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, pembuatan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia. Sayang sekali bumi kita jika selalu menggunakan pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu jika digunakan secara berlebih itu juga akan mengurangi nutrisi yang berada di dalam tanahnya. Kita akan membahas tentang apa tujuan dari manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Adanya interaksi manusia dengan lingkungan alam itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mendapatkan makanan. Yang ketiga, untuk mempertahankan hidup. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi IPS untuk tema 6 tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan alam. Nah, kira-kira mudah nggak materi hari ini? Nah, kita akan lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya ya. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Sampai jumpa dan bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya. Cukup sekian dari Miss Ani. Sampai jumpa. Salam rindu dari Miss Ani. Dadah.